Allahumma salli ala Muhammad. Al-Mustafa Sayyidil Mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu tanazza'an wa fi'li wa niyati bihi astafi min kulli da'i wa nuruhu dalilun li qalbi najati wa khairati fa ya rabbi mati'ni bisirri qulufi wa nawwir bihi sam'i wa qalbi wa muklati wa habli bihi fadhan wa ilma wa hikmatan wa anisi ya Rabbi fil qadri wa sati wa salli wa sallim kulla yawmi wa lailatin ala man bihi rahmanu yaqbalu taubatin wa ahli wa ashabin kiramin a'immatin bihim yaghfirul ghaffar rabbi wa sallati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Baqarah 122. Ayo Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Israil adhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la yajzi nafsun 'an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha 'adlun wa la yanfa'uha syafa'atun wa la hum yunsharun. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idhitala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdil La yanalu Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza ja'alna al-bayta mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahidna ila Ibrahim wa Ismail an takhira baiti lit-ta'ifina wal 'akifina war ruk'is sujud. Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil, wahai keturunan dari Bani Israil, wahai keturunan dari Nabi Yakub,
Uzkuru ni'mati allati, ingat-ingatlah atas nikmatku allati yang an'amtu alaikum, yang kami berikan, yang kami anugerahkan alaikum atas kalian. Wa anni faddaltukum alal alamin, dan sungguh faddaltukum kami muliakan, kami lebihkan kalian alal alamin, dari makhluk, dari seluruh alam. Jadi keturunan dari Bani Israel, keturunan dari Nabi Yakub ini dimuliakan oleh Allah. Sangat-sangat dimuliakan, diagungkan oleh Allah. Dari segi kecerdasannya, dari segi peradabannya, dan terutama kita manusia dimuliakan oleh Allah beda dengan makhluk lainnya karena manusia itu diberi akal. Diberi akal. Ini yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi manusia itu disempurnakan, dikatakan sempurna manusia itu karena di dalam jiwanya oleh Allah Subhanahu wa taala diilhami dua sifat. Yang pertama sifat fujuraha wa taqwaha, yang kedua. Jadi fujur dan takwa. Setiap manusia pasti diberi sifat fujur dan sifat takwa. Kalau manusia itu menggunakan akalnya sehingga dia kebanyakan perbuatannya adalah mencerminkan takwa, maka derajatnya bisa melebihi malaikat. Namun apabila sebaliknya manusia itu tidak mempergunakan akal sehatnya karena ada suatu hal, misalkan hasad atau dengki, maka derajat manusia itu lebih rendah daripada hewan. Makanya barometernya adalah akal. Barometernya adalah akal. Akal yang apa? Akal yang sehat. Makanya akalnya sampai itu dijaga. Jangan sampai sifat-sifat fujur, sifat-sifat pembangkang mengalahkan sifat takwa. Setiap manusia pasti diilhami oleh Allah Subhanahu wa taala, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ingat-ingat ya. Itu yang membedakan manusia dari makhluk lainnya. Yang membedakan sampean dari sapi ya akalnya. Yang membedakan sampean dari wedus akalnya. Dan semua manusia itu diberi oleh Allah akal. Namun kita memakainya atau tidak tergantung manusianya. Kalau nggak dipakai ya derajatnya lebih rendah daripada hewan. Kalau dipakai derajatnya bisa melebihi malaikat. Juga di surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil bahri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Memang keturunan Nabi Adam ini memang sangat-sangat diistimewakan oleh Allah. Diselamatkan oleh Allah. Di daratan diselamatkan, di lautan diselamatkan. Apanya yang diselamatkan? Imannya. Terus warazaqnahum minat thayyibat, dan diberi rezeki yang thayyib. Rezeki yang halal. Biar akalnya sehat. Kalau kebanyakan yang haram, akalnya tidak sehat. Itu yang membedakan. Makanan
faktor utama sehat tidaknya sebuah akal. Kalau sampean banyak makannya dari barang yang haram, barang yang syubhat, maka akalnya akan rusak. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan juga Allah Subhanahu wa taala memberikan fadl, karunia yang luar biasa, memuliakan keturunan Bani Adam ini dari makhluk-makhluk lainnya, dari kebanyakan makhluk lainnya. Sampai harus pahami itu. Kita ini sebagai manusia adalah makhluk yang sangat sempurna daripada makhluk lainnya. Jangan sampai sampean nggak mempergunakan akalnya, nggak memper, sama seperti sapi. Kalau nggak menggunakan akalnya memper seperti wedus. Kalau sama, apa doain? Loh, kok bisa Pak? Ya, banyak manusia nggak mempergunakan akalnya, kelakuannya hewan dilakukan. Apa contohnya Pak? Kumpul kebo. Kelakuannya kebo itu. Tapi sampean lakukan. Manusia kebanyakan lakukan. Kalau sampean enggak. Masa sampean kumpul kebo? Sampean punya kebo iya, tapi kalau kumpul kebun enggak. Kenapa kok enggak? Karena sampean mengaji. Kalau enggak ngaji, akalnya nanti kebanyakan rusak, enggak sehat. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'an. Wattaqu, dan takwalah kalian, takutlah kalian yauman pada suatu hari kiamat. La tajzi, enggak ada yang membela. Nafsun an nafsin syai'an, nafsun seorang dan atas seorang lainnya satupun enggak ada yang bisa membela. Wala yuqbalu minha adlun, dan tidak diterima dari nafsin, dari seseorang itu adlun, tebusan, sogoan, enggak diterima. Wala tanfa'uha syafa'atun, dan tidak bermanfaat bagi dirinya, bagi nafsun, syafa'atun, syafa'at. Wala hum yunsorun, dan juga tidak ada bagi mereka itu yunsorun, yang bisa menolongnya. Besok di yaumil kiamah gak ada yang satu bela yang lain, gak ada. Yang satu nebus yang lain, gak ada. Yang satu memberi syafaat ke yang lain, gak ada. Apalagi menolong, gak ada. Gak ada yang bisa menolong, gak ada yang bisa memberi syafaat, gak ada yang bisa menebus, nggak ada yang bisa membela besok itu di yaumil kiamah, nggak ada. Kalau di dunia banyak sekarang pembela orang satu belani yang lain, perkumpulan yang satu belani kumpulannya dewe. Yang penting duluri, yang penting gengi dibela. Salah benernya urusan kuri, si penting dibela disik. Banyak sekarang juga di pengadilan pembela apa itu? Pengacara. Banyak dibela nih. Yang dibela nih benar atau salah, wallahu a'lam. Yang penting bisa dibela. Nyewa pengacara yang terkenal. Siapa contohnya? Hotman Paris. Ada juga siapa lagi yang terkenal? Orang Batak itu loh, kumpul loh, Ruhut, cerdas, pinter. Namun kalau di yaumil kiamah besok nggak ada yang bisa bela nih. Udah mikir dewe, aku selamat orang ini, aku koyok keakian puju waktu di dunia biyen ini, keakian bohong keakian nggak jujur, keakian ngomongin orang, keakian gibahin orang, keakian fitnahin orang, keakian dolimi orang. Ketimbang introspeksi diri, iya aku gak akan sampean belani
konjone, apalagi konjone, duluri nggak akan bisa. Nggak usah duluri, orang tuanya nggak bisa. Nggak usah orang tuanya, istrinya juga nggak bisa, anak-anaknya juga nggak bisa sampean bela. Sampean akan fokus pada diri sampean sendiri, selamat atau tidak besok di yaumil qiyamah itu. Dan nggak ada juga tebusan, sogokan nggak ada besok, nggak akan diterima. Mau disogok dengan apa? Besok nggak ada pabrik uang, udah. Pabriknya uang sudah tutup, bank udah tutup besok, udah rusak semua udah. Kalau masih di dunia bisa, sampean dicegat, ditilang sama polisi, kasih uang beres, bisa ditebus. Kisos di Mekah, misalkan mau dipenggal tapi keluarganya memaafkan, ditebus, bisa masih 2 miliar bisa. Tapi kalau di yaumil qiyamah nggak bisa. Terus syafaat, kalau di dunia syafaat itu masih bisa. Contohnya misalkan pas ada operasi zebra, misalnya sama Om Heri jalan, kok dilalah yang nyetop itu kenal saya gitu. Dibuka kacanya, jenengan lewat. Itu namanya syafaat. Atau sampean pergi ke pengusaha ditumpang misalkan, pengusaha telur, terus ada pengajian terus mampir, terus sampean bawa nama saya, ada salam dari bapak, dikasih telur sampean pulangnya 2 kilo. Itu namanya syafaat. Besok nggak bisa, bapak nggak bisa memberi syafaat. Pak, saya kan pernah hidup di Amam dulu, di dunia. Kalau sudah di akhirat nggak ada syafaat-syafaatan. Karena syafaat yang sesungguhnya tatkala kita masih hidup di dunia ini. Bapak bisa ngasih syafaat sekarang, tukar ilmu, mentransfer ilmu, sampean pahami, sampean kerjakan, itu yang menjadi syafaatnya sampean besok di yaumil qiyamah. Kebaikannya sampean, amal solehnya sampean, itu yang akan menjadi penolong sampean besok di yaumil qiyamah. Keimanannya sampean dan amal solehnya itu yang bisa menolong sampean di yaumil qiyamah. Walahum yunsurun, dan tidak ada juga penolong-penolong, nggak bisa. Kalau sekarang di dunia masih bisa, tapi nggak semuanya bisa. Tapi niat nolong bisa. Contohnya, sekarang ada orang jatuh sampean tulungi bisa. Ada orang kecelakaan sampean bantu inggirno, sepedai atau ditolong, nelponkan polisi atau nelponkan ambulan bisa. Besok di yaumil qiyamah nggak ada, HP wis nggak ono. Wa idzibtala Ibrahim rabbuhu, dan ketika telah menguji Ibrahim kepada kanjeng Nabi Yuna Ibrahim. Siapa yang menguji? Rabbuhu, pangerannya kanjeng Nabi Yuna Ibrahim. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bi kalimatin fa'atammahun, dengan kalimat-kalimat rangkaian-rangkaian peristiwa, fa'atammahun, maka setelah lulus kanjeng Nabi Yuna Ibrahim dari rangkaian-rangkaian ujian itu, fa'atammahun, maka disempurnakan jiwanya kanjeng Nabi Yuna Ibrahim, lahir maupun batin. Jadi kanjeng Nabi Yuna Ibrahim luar biasa. Oleh rajanya pernah dibakar, pamannya sendiri pembuat patung. Terus setelah nikah kanjeng Nabi Yuna Ibrahim juga nggak kunjung punya anak. Terus sama istrinya melihat kanjeng Nabi Yuna Ibrahim cintanya sama anak kecil luar biasa, istrinya nggak mentolong. Akhirnya istrinya mencarikan madu. Madunya diambilkan dari pembantunya. Asalnya dari mana? Ada yang bilang asalnya dari Turo, tapi aslinya dari Afrika, sing ireng dulu. Makanya orang Arab itu kebanyakan ireng. Itu karena keturunan dari Afrika. Terus diuji setelah punya anak, diuji kecemburuan dari istrinya yang pertama, yaitu Siti Saro. Akhirnya disuruh diungsikan nanti nyampe ke Bekah atau
ke Mekah sekarang. Jadi ini isyarah sebetulnya, nggak boleh menggampangno sebuah syariah. Banyak orang sekarang itu madu itu karena itba Nabi katanya gitu. Kalau itba Nabi itu ya cari yang janda yang sudah tua itu, cari janda, karena Kanjeng Nabi semua istrinya itu janda kecuali Siti Aisyah yang perawan, yang lain janda dan udah tua 40 ke atas. Siti Khadijah 40, ada yang kayak nenek-nenek 65 dirapi Kanjeng Nabi. Qala dawuh Allah Subhanahu wa taala, ini ja'iluka linnasi imama, sungguh-sungguh aku telah menjadikan engkau ya Ibrahim linnasi imama, kepunyaan manusia imama, seorang imam. Jadi Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam dia itu dijadikan imam bagi seluruh manusia. Makanya kebanyakan keturunannya Kanjeng Nabi Ibrahim itu jadi para nabi, para rasul. Imam, berkaitan dengan imam ini kemarin dalilnya imam gimana? Dalilnya pemimpin gimana? Dalilnya pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Jadi pemimpin, seorang imam itu harus bertanggung jawab terhadap yang dipimpinnya. Dan setiap manusia adalah seorang pemimpin. Setiap jiwa-jiwa kalian ini pemimpin. Jadi sampean harus bisa bertanggung jawab terhadap dirinya sampean sendiri. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap manusia dengan apa yang dikerjakan harus bisa bertanggung jawab, atau setiap diri manusia harus bertanggung jawab terhadap apa yang diperbuatnya. Sampai itu harus jadi seorang pemimpin yang tangguh lahir maupun batin. Caranya ya harus tatkala diuji oleh Allah harus bisa lolos, harus bisa lulus. Tatkala diuji dengan musibah harus bersabar. Tatkala diberi kenikmatan yang luar biasa harus bersyukur. Lain kalau Bani Israil tatkala dikasih kenikmatan malah kufur. Padahal nikmat-nikmatnya Allah itu luar biasa. Terutama nikmat yang diberikan oleh Allah adalah akal sehat. Harus disyukuri. Syukur itu ada 3. Yang pertama syukur bil lisan, dengan mengucapkan zikir alhamdulillah. Yang kedua syukur bil qalbi, dengan meyakini bahwa seluruh nikmat yang diberikan oleh Allah, seluruh nikmat-nikmat yang telah kita nikmati adalah pemberian dari Allah. Itu syukur bil qalbi. Yang ketiga syukur bil arkan, dengan perbuatan. Contohnya apa? Mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang. Qala dawu Kanjeng Nabi Ibrahim, wa min dzurriyyati ya Allah, bagaimana dengan anak keturunanku? Kalau aku dijadikan imam, piye anak keturunanku? Apa iso jadi pemimpin juga? Qala dawu Allah Subhanahu wa taala, la yanalu ahbidz zalimin, tidak berlaku janjiku itu adz-zalimin, bagi orang-orang yang zalim. Kalau enggak zalim, dia pasti akan bisa jadi pemimpin. Kalau yang zalim walaupun keturunan nabi tidak bisa jadi pemimpin. Pemimpin itu syaratnya harus tangguh lahir maupun batin. Jadi harus soleh spiritualnya dan soleh sosialnya. Itu seorang pemimpin. Sekarang banyak
berkaitan dengan duriyah. Duriyah ini banyak sekarang, dikit-dikit duriyah. Dikit-dikit duriyah. Anak keturunan aku lu, anaknya kiai. Aku lu anaknya ustad. Aku lu anaknya habib. Jual-jual. Bapaknya nggak boleh. Laisal fata, ini juga sampean harus tahu nih. Laisal fata antakulu kana abi. Gak boleh seorang pemuda itu berkata, ini loh bapakku jadi presiden, ini loh bapakku jadi kiai, ini loh bapakku seorang habaib. Gak boleh. Walakinnal fata antakulu another. Seorang pemuda itu harus bisa berkata, ini loh aku, ini loh aku. Bapakku iso tahajud 4 salam, aku loh iso. No, nggak boleh didik bawa nama-nama bapak, mbak, kakek, Sekarang kebanyakan bawa keturunan. Aku loh darah biru, setelah dipredeli darahnya merah, apalagi ireng. Aku keturunan Ningrat, Cokro, bukan Cakra, Cokro. Kalau dia zalim terhadap dirinya maupun orang lain, dia tidak pantas menjadi seorang pemimpin. Wa idz ja'alnal baita mathabatan linnas, dan ketika Allah menjadikan Baitullah mathabatan linnas sebagai pusat dari peradaban manusia, wa amna, dan menjadi pusat wa amna keamanan dari manusia, wattahidu mimma qoma Ibrahim musalla, dan kami jadikan mimma qomi Ibrahim dari tempat berdirinya Ibrahim musalla, tempat sholat. Nanti kalau sampean umroh maupun haji, amin. Nanti kalau sampean umroh maupun haji, amin. Nanti kalau sampean umroh maupun haji, amin. Akan tahu nanti di sebelah baratnya pintu Ka'bah, di depannya pintu Ka'bah itu ada kurungan berwarna kuning emas. Itulah yang dinamakan Maqam Ibrahim, tempat jejak tanda bahwa kanjeng Nabi Ibrahim pernah menginjakkan kakinya di situ. Tatkala dia bangun Ka'bah, dia mancik di atas batu. Itulah yang kita dinamai Maqam Ibrahim. Wahidana ila Ibrahim, dan kami keperintahkan kepada kanjeng Nabi Ibrahim, wa Ismail, dan kanjeng Nabi Ismail, antahhira baiti, sucikanlah Baitullah itu, sapu, pel, bas, lap. Jadi kalau Baitullah itu harus dipel, dilap, disapu, jangan sampai kotor. Sama seperti rumah-rumahnya Allah yang lain, seperti musholla, masjid, sama dibersihkan, karpetnya dijemur, dikebasi, dipel, disapu. Ya, jangan jangan sampai kita mengotori masjid. Kemarin kalau mengotori masjid termasuk maksiatnya badan. Lit-taifin, karena digunakan nantinya untuk orang-orang yang tawaf. Wal akifin, dan digunakan oleh orang-orang untuk i'tikaf. War ruka'i sujud, dan nantinya akan digunakan oleh orang-orang untuk ruku dan sujud. Makanya harus dibersihkan. Dibersihkan. Jangan ngomong tok. Banyak sekarang orang pinter ngomong, pinter dalil, pinter baca Al-Qur'an, terus dalil. Bersyukur misalkan, la in syakartum la azidannakum, gitu kan? Itu mari kita mengucapkan hamdalah atas nikmatnya Allah. Kita diberi kesempatan kesehatan sehingga bisa hadir di tempat ini. Mari kita buka dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dikira itu bersyukur, ya tidak.
Tapi termasuk itu syukur bil lisan, belum syukur bil arkan, belum syukur bil qalbi. Meyakini semua nikmat-nikmat yang diterima adalah nikmat pemberian dari Allah, bukan karena usahanya dewi. Aku nggak kerja, nggak iso. Cari sopo. Banyak orang yang nggak kerja juga. Iya, punya tabungan banyak, punya investasi luar biasa, nggak usah kerja. Awalnya sama kerja, akhirnya setelah dia saving, setelah dia memanage keuangannya luar biasa, akhirnya dia berinvestasi. Investasi, akhirnya bukan dia yang bekerja untuk dunianya, namun dunianya yang bekerja untuk dia. Sampai harus punya jiwa-jiwa yang seperti itu. Pemimpin harus juga yang seperti itu, bukan cuma perintah toh. Kerjakan. Itu harus bisa ngasih contoh. Kalau cuma ngomong toh, cuma pidato toh, banyak SMP banyak sekarang sudah yang bisa pidato. SMA udah luar biasa, bisa diundang-undang gak cara maulidan untuk berpidato. Kiai, ustadz-ustadz, kiai-kiai banyak sekarang yang sudah pinter berpidato, terpukau, kadang orang nangis-nangis dengan pidatonya. Namun belum tentu dia melakukan apa yang diucapkannya itu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alu. Ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alu. Deh orang-orang yang beriman, lapo awakmu tuh ngomong tapi awakmu enggak mengerjakan. Kabur maktan indallah, sangat-sangat murka Allah, antakulu malataf alu, terhadap orang yang cuma bisa ngomong tapi tidak bisa mengerjakan. Nyuruh tok tapi awak itu enggak iso. Bersabar le bersabar. Tapi awak itu muring. Le jujur. Orang jujur itu uripimu mujur. Namun awak dhewe pembohong, itu kaburo maktan indallah. Allah itu murka terhadap orang yang antaqulu maka taf'alu, cuma ngomong tok tapi tidak bisa mengerjakan. No action, talk only, itu bahasa Maduranya. No action, talk only. Kalau secara thariqah, wa idzalnal baita mathabatan linnas, kami telah, ketika kami jadikan Baitullah itu adalah hati kita. Baitullah itu adalah hati manusia, mathabatan linnas, yang ditaruh di dalam manusia, ada di dalam jasadnya manusia. Siapa-siapa orang yang selalu hatinya sebagai rujukan, hatinya sebagai pedoman, mu'amna, maka dia akan aman hidupnya, karena hatinya akan memberikan perintah, memberikan saran tentang kebaikan dan kejujuran. Gak ada hati sampean itu nyuruh sampean itu berbuat elek, gak ono. Coba sampean tatkala sampean berbuat dosa maksiat, pasti hatinya bilang lu dosa lu awakmu. Itu termasuk hati tingkatan nomor 3, namanya hati fu'ad. Ingat itu. Hati itu ada 5 tingkatan. Yang pertama basiro, yang kedua domiro, yang ketiga fu'ad, yang keempat sir, yang kelima latifah. Ingat itu. Kalau sampean setiap perbuatannya sehari-hari merujuk kepada baitnya Allah, merujuk pada hatinya sampean, kolbinya sampean, kolbun mukminin baitullah. Kolbinya orang mukmin itu adalah baitullah, akan selalu jujur dia. Wa amna, maka hidupnya sampean akan aman sentosa, sejahtera dan bahagia. Wattahidu min maqam Ibrahim musalla. Dan apabila sampean itu ke Mekah besok, ke Madinah besok, Mekah Madinah untuk umroh dan haji, amin. Min maqam Ibrahim musalla, maka akan ketemu dengan makomnya Ibrahim. Itu tanda bahwa Kanjeng Nabi Ibrahim pernah sholat di situ. Wa ahidana, dan Allah perintahkan ila Ibrahim wa Ismail. Ibrahim itu tandanya adalah ruh kita. Ismail adalah tandanya jasad kita. Jadi ruh sama jasad itu harus kompak. Kalau katanya ruh ngajak kita sujud, nggak boleh kita itu
enggak sujud, pembangkang. At-tahhir baiti, untuk apa memerintahkan Allah kepada Ibrahim dan Ismail ini? At-tahhir baiti, untuk membersihkan baitnya Allah. Hati kita harus dibersihkan. Baitullah ini, qalbi ini harus kita bersihkan. Dengan cara apa? Dengan cara tawaf. Apa tawafnya? Berzikir, mengitari. Zikir berkenaan dengan keluar masuknya nafas kita. Zikir Allah, itu tawafnya. Itu caranya untuk membersihkan hati dengan cara berzikir. Nantinya orang-orang akan tawaf kepada sampean, akan minta petunjuk. Piye iki, Pak Kiai, saya punya masalah yang luar biasa. Bingung orang-orang itu. Tawaf itu melambangkan kebingungan. Akhirnya akan mendekati Baitullah. Akan mendekati kepada orang-orang yang baitnya itu akan yang sudah bersih. Minta petunjuk sama kiai yang sabar, kiai yang jujur, kiai yang selalu mendoakan keluarganya dan masyarakatnya. Itu termasuk kiai yang dijadikan oleh Allah wali-walinya Allah. Nantinya wal akif, untuk iktikaf, untuk mandek. Orang stagnan, orang nggak ada lagi. Yang dicari adalah kiai yang menjadi wali-walinya Allah itu untuk dijadikan tempat berkeluh kesah, warrukai sujud, dan untuk tempat rukuknya dan sujudnya manusia. Makanya sampai nggak boleh bantah tatkala hatinya, ayo leh sholat leh, hatinya bilang gitu, sampai anda mau sholat. Karena ruh itu adalah bapaknya sampean jasadnya ini adalah anaknya. Nah, gitu. Jadi sampean harus manut sama bapaknya. Kanjeng Nabi Ibrahim, bapaknya para nabi. Kanjeng Nabi Adam, bapaknya manusia. Kanjeng Nabi Muhammad, bapaknya ruh. Ingat ini. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita bisa terus membersihkan hati kita, sehingga kita menjadi seorang pemimpin yang bisa bertanggung jawab lahir maupun batin. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layl